Jadi kami bakalan podcast dengan tema bisik. Nah, bisik apa tuh, Kak? Bisik adalah Bincang asik. Kirain bisik-bisik tetangga kini mulai. Enggak dong ya. Pasti enggak dong. oh ya, bisik kali ini tentang apa? Tentang future woman. Bisa juga disebut dengan masa depan wanita. Menurut kakak sendiri, future woman itu apa sih? Tunggu, kalau bicara soal masa depan wanita nih nggak ada bakal habisnya sih. Karena masa depan wanita, apalagi wanita ya nggak sih? Itu bakalan panjang pembahasan kita kali ini. Wanita makhluk yang teribet sedunia. Nah, kalau tentang masa depan wanita, pastinya kita bakal tentang masa depan kita yang bakal menjadi proses kita ke depannya. Nah, kalau untuk masa depan wanita itu sendiri, menurut Bunga, gimana ya kita sebaiknya sebagai wanita untuk masa depan kita? Ya, kita harus ada niat sih untuk bisa berkembang. Kita juga harus punya usaha. Kalau niat aja kayak nggak cukup. Pasti kita harus punya usaha dan kita harus mengetahui bagaimana cara kita berkembang biar nggak stuck di situ aja. Nah, apalagi wanita nih. Wanita yang paling pertama nih yang selalu dipikirkan tentang wanita adalah overthinking. Ya, bener banget, overthinking tiap malam. Nah, kalau soal masa depan ditambah dengan overthinking, pasti banyak sih permasalahan-permasalahan yang bakal dipikirkan oleh wanita soal masa depannya. Kita kebanyakan ketakutan nggak bisa menggapai sesuatu, nggak bisa membahagiakan orang tua, nggak bisa apa yang kita inginkan nggak bisa kita capai, pasti kayak gitu pikiran wanita. Emang banyak banget ketakutan. Kadang setiap malam tuh kadang kita berpikir, aku bisa sukses nggak ya? Aku bisa nggak ya kayak dia? Aku bisa nggak ya kayak gini? Jadi aku pribadi sih kadang suka iri ya sama pencapaian orang lain. Nah, kalau Dina sendiri gimana? Sebenarnya sih itu manusiawi ya, karena kalau bisa dibilang iri dengan pencapaian seseorang. Tapi pada dasarnya sebenarnya tentang pencapaian seseorang, kita nggak bisa samain pencapaian seseorang sama pencapaian kita. Karena kalau pencapaian seseorang itu bakalan beda, karena setiap kita ini rezekinya kita beda-beda, pencapaian kita, kesuksesan kita juga bakalan beda-beda. Nah, maka dari itu kalau masalah tentang overthinking itu pasti ada untuk mencapai seseorang, karena itu sebagai pendorong kita juga loh, sebagai dengan overthinking itu. Kayak perubahan itu ya dimulai dari diri kita sendiri ya, nggak bakalan bisa berubah kalau nggak kita sendiri yang merubah nasib kita, ya nggak? Iya, betul banget. Karena kalau kita selalu overthinking, kita selalu mikirkan tentang orang, tapi kalau nggak kita mikir tentang diri kita, kapan kita berkembangnya, kapan kita majunya gitu. Kebanyakan kita selalu memikirkan omongan orang kan yang membuat diri kita itu ngedown, yang membuat diri kita kok bisa ya dia ngomong kayak gitu ke kita, padahal kita tuh kayaknya udah ngelakuin apa yang seharusnya kita lakuin, yang menurut kita itu baik tapi menurut orang tuh belum baik gitu loh. Jadi menurut Dina kayak apa sih sekarang usaha Dina yang lagi Dina usahain untuk menggapai masa depan Dina sendiri? Sebenarnya kalau masalah pencapaian ya, semua orang pasti memiliki cara pencapaian dia yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau mulai dari aku sendiri sih, pasti yang pertama adalah niat. Kalau kita udah ada niat, tapi kalau untuk niat sendiri aja kalau nggak dilakuin juga nggak bakal bisa ya kan. Harus dengan niat dulu, siap dengan niat, kita harus doa dan usaha juga. Karena apapun hasilnya nanti itu belakangan aja gitu. Apapun hasilnya itu berarti itu yang terbaik. Karena kita nggak bisa mikirkan kita udah usaha, kita doa itu tuh hasilnya harus baik, nggak bisa. Karena kalau masalah proses itu kita pasti ada jatuh bangunnya. Iya, benar banget. Jadi memang bakalan ada jatuh bangunnya. Jadi jangan jadikan kegagalan itu akhir dari segalanya. Jadi kegagalan itu adalah awal dari perjuangan kita. Jadi jangan menyerah ya teman-teman, jangan menyerah, ingat. Nah, betul kali, karena ambillah langkah-langkah kecil, karena langkah-langkah kecil itu, kegagalan kita itu langkah-langkah kecil kita, karena kegagalan itu bakal jadi proses kita untuk kedepannya. Ya, ibaratnya kayak batu loncatan lah untuk kita. Jadi kayaknya sekarang ini lagi viral ya, banyak banget kasus-kasus di dunia inilah tentang kekerasan terhadap wanita. Kayak kita menikah juga ada KDRT. Nah, sekarang lagi viralnya pelecehan seksual nih. Nah, bener banget, karena pelecehan seksual pun nggak tentang soal fisik, tetapi juga tentang mental dan psikolog seseorang. Apalagi sekarang banyak korbannya adalah wanita. Nggak itulah doang, karena
Bahkan anak di bawah umur juga terkena dampaknya gitu. Miris banget kan. Jadi kita harusnya bisa lebih menjaga diri kita sendiri sebagai wanita. Jangan mau direndahin ya teman-teman. Ya gitulah. Karena pokoknya. kita sebagai wanita pun punya hak, kita punya tujuan. Karena jadi menurut aku pribadi ya, perempuan zaman sekarang tuh jangan pernah takut sih. Jangan pernah takut untuk berbicara, jangan pernah takut untuk bersuara, karena kita punya hak. Kita nggak bisa, ini tadi kesetaraan gender selalu dibandingkan gitu. Karena orang pada dasarnya dibilang laki-laki sih yang boleh kerja, laki-laki sih yang pasti bisa untuk menghidupi. Tapi pada dasarnya wanita juga bisa, pendidikan bisa, bekerja juga bisa gitu loh. Jadi nggak bisa dibanding-bandingkan wanita dengan laki-laki karena memiliki hak yang sama gitu. Iya, di Indonesia ini diskriminasi atas wanita itu masih nggak merata ya. Kesetaraan gender di Indonesia tuh masih nggak merata, khususnya di bidang pendidikan. Banyak banget di perkampungan atau perdesaan nih, masih banyak orang tua itu yang nggak mau nyekolahin tinggi anak perempuannya karena dia berpikir ujung-ujungnya di dapur juga, ujung-ujungnya bakalan masak juga, ngurus anak. Jadi banyak banget orang yang di perdesaan itu masih menyekolahkan tinggi anak laki-lakinya. Betul, karena kalau orang tua ini kebanyakan mikirnya laki-laki yang bakal bisa gitu. Ya. Nah, yang lebih parah lagi di diskriminasi kesetaraan gender tentang kayak di pekerjaan, dunia pekerjaan. Jadi banyak banget saat open recruitment itu banyak orang-orang itu yang ngambil ini ya, ngambil kemampuan dari laki-laki aja gitu kan. Karena orang mikirnya laki-laki sih yang banyak bisanya gitu. Padahal perempuan sendiri itu bisa dia di posisi itu, tapi kenapa harus laki-laki? Nah betul, itu nggak adil. Nggak adil sih sebenarnya buat wanita ya, karena orang banyak mikir wanita tuh nggak bisa, padahal sebenarnya wanita itu juga punya hak, wanita tuh juga bisa gitu loh, wanita bisa belajar juga gitu. Jadi ya buat teman-teman sekalian, mungkin kalau soal wanita dengan pria itu tuh memang nggak bisa dibanding-bandingkan karena orang tuh memiliki porsinya masing-masing gitu. Aku juga nggak setuju sih sama pernyataan laki-laki yang harus bilang kalau perempuan itu harus masak, harus cuci piring, karena pekerjaan itu kan laki-laki tuh bisa loh mengerjakannya. Laki-laki, kalian juga bisa loh ngerjain itu, bukan perempuan aja. Jangan kayak ini perempuan tuh harus gini di rumah, jangan, kalian tuh bisa loh gitu. Jadi ya masalahnya bekerja sama gitu. Dan masalah pendidikan juga gitu tuh. Orang mengira untuk apa sih sekolah tinggi-tinggi, perempuan apa sih sekolah tinggi-tinggi bakalan di dapur juga. Padahal sebenarnya kenapa perempuan mau sekolah tinggi itu bakal jadi bekal untuk anak-anaknya nanti. Jadi makanya apa gunanya wanita untuk berpendidikan tinggi? Karena itu bakal untuk masa depan anak-anaknya juga gitu. Untuk masa depan anak-anaknya. Nah soal ini nih, Bunga kan juga kerja nih. Nah jadi itu tadi kalau orang ngira perempuan nggak bisa kerja, bisa kuliah sambil kerja nih, contohnya Bunga gitu. Jadi kita nggak bisa membedakan laki-laki sama perempuan, laki-laki bisa kerja, perempuan nggak bisa kayak gitu. Karena ya itu tadi, setiap orang itu memiliki porsinya masing-masing, memiliki prosesnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa nganggap perempuan itu lemah. Ingat tuh. Nggak setuju banget sama yang bilang perempuan tuh lemah. Iya, apalagi dengan kasus-kasus yang sekarang kan perempuan dianggap lemah, jadi seenaknya aja laki-laki tuh main ini main itu gitu loh. Jadi sebenarnya ingat, satu tetes air mata perempuan itu 1000 kali lipat dosa yang bakal kamu tanggung gitu loh. Jadi gitu. Ya itu sih tadi, jangan sampai mikir wanita itu lemah ya, karena wanita itu sebenarnya bisa, cuman karena pemikiran laki-laki atau pemikiran orang lain itu menganggap wanita itu rendah gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu wanita. Cewek nggak selemah itu ya guys. Jadi jangan berpikir kalau wanita selemah itu. Wanita tuh kuat banget. Nah kalau masalah ini, kasus yang ini kebanyakan sekarang kasus dari para ini remaja-remaja ini kampus, kebanyakan itu kasus pelecehan seksual ya kan, dosen yang Iya, ini. kemarin sempat viral kan, banyak di salah satu kampus, kita nggak tahu ya kampusnya, kita nggak boleh sebut. Nah jadi di situ kayak ada pelecehan terhadap mahasiswi, dan di situ juga terdapat pelecehan juga kepada mahasiswa. Jadi kayak di iniin ya, pakai
itu air Ya, itu sendi dia. Nah, itu tadi makanya aku bilang itulah gunanya wanita, jangan pernah takut. Kita sesama wanita ini untuk melindungi loh, karena nggak boleh takut, pokoknya intinya berani bersuara, karena kamu nggak bakal sendiri gitu. Banyak wanita-wanita lain yang bakal ngebantu kamu nggak sendiri, kamu punya hak, karena ini termasuk hak asasi manusia juga loh, tentang perempuan gender kayak gini. Ya, perjuangin aja hak itu adalah, Jangan pernah takut, ya nggak sih? iya, jangan pernah takut. Mungkin untuk apanya Bunga, untuk kita pesen nih untuk teman-teman di luar sana, gimana sih caranya? Nah, kalau dari aku, buat teman-teman yang harus bisa menjaga diri ya, jangan cepat-cepat langsung kayak dia nih baru kenal nih, langsung mau aja diajak-ajak sini, temanin dong aku ke kos gini, diajakin ke kos sama cowoknya, jangan mau pokoknya. Harus bisa jaga diri, jaga harga diri lah pokoknya, karena itu penting sebagai wanita, biar kita tuh tidak direndahin, biar kita tuh nggak seenaknya gitu orang ke kita. Jadi kita harus bisa menjaga harga diri kita, ya seenggaknya kita saling menghargai aja, menghormati, pokoknya perjuangin hak, pandai-pandai aja lah jaga diri. Nah benar, apalagi kalau pesan dari aku ya tentang pendidikan nih terutama, jangan pendidikan kalian itu sebagai bekal kalian loh untuk biar nggak dibilang rendah sama laki-laki gitu. Itulah gunanya wanita berpendidikan tinggi, karena bakal banyak didapat dari wanita berpendidikan tinggi itu. Iya, itu akan berkaitan sama anaknya nanti. Seperti apa anaknya nanti di masa depan. Karena ya wanita yang banyak mengajarkan. Karena dari rahim, hamil, melahirkan, merawat, ya dialah yang mengajarkan banyak hal ke anaknya. Jadi itu akan berkembang, gimana sih perkembangan anaknya nanti di masa depan. Nah betul banget, mungkin ya itu, kita nggak boleh takut, kita nggak boleh jangan pernah mau direndahkan sih, jangan mau direndahkan, kita bersuara aja gitu. Mau kita, tapi kebanyakan sekarang orang gini ya, karena kenapa dia takut, karena kayak nggak pantas gitu bersuara, karena dia kayak ya aku jelek ini gini, aku orang susah, aku ini nggak bisa bersuara, nggak kayak gitu. Jadi semua kita wanita itu punya hak untuk bersuara. Tapi jangan salah loh, di Indonesia tuh hukum bisa dibeli, makanya banyak orang yang bungkam. Nah betul. Iya kan? Itu tadi, jadi buat wanita-wanita di luar sana ya, kalian itu hebat, kalian itu baik, kalian itu punya hak. Jadi kalian jangan mau direndahkan. Apapun yang terjadi pada diri kalian, itu kalian berhak untuk mengeluarkannya, kalian berhak bersuara. Jadi itulah gunanya ada undang-undang terhadap perlindungan wanita. Ya. Hidup wanita. Hidup. Mungkin untuk tunggu, aku ada quotes buat orang. Oh, oke. Jadi perubahan tidak akan datang dari kaki yang diam. Jangan pernah malu untuk melangkah. Aku juga punya quotes nih. Apa nih? Mau dengar juga nih? Senggol dong. Jadi ambil proses-proses kecil itu, karena proses-proses kegagalan itulah yang bakal jadi tangga kesuksesan kamu. Bagus banget nih. Oke, mungkin closing kita kali ini, mungkin episode kali ini kita sudahi ya tentang Future Woman ini, tentang masa depan wanita. Jadi kita udahin dulu. Jadi jangan ketinggalan ya sama podcast dari Fresh FM Radio Kampus Universitas Muhammadiyah Riau. Jadi masih banyak banget loh podcast bakal seru-seru nih. Bakalan seru. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan, pantengin terus sosial media Fresh FM Kampus Umri. Jadi aku Bunga Putriana dan aku Dina. Kami pamit. Dah.